Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Konsep gerak. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi benda berdasarkan titik acuan. Nah, ini kalian harus pahami ya. Jadi, benda itu bisa dikatakan bergerak jika dia itu mengalami perubahan posisi benda berdasarkan titik acuan. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan di sini ada dua rumah ya. Yang pertama ini adalah rumah Budi dan yang selanjutnya ini adalah rumah temannya. Nah, posisi awal Budi itu berada di rumahnya ya, yang merupakan ini titik acuannya. Kemudian dia akan bermain ke rumah temannya. Ya, pada posisi awal kan ini rumah Budi ya. Nah, dia berjalan melalui jalan yang menuju ke arah rumah temannya. Kemudian dia berakhir di posisi terakhir yaitu rumah temannya. Nah, dari sini karena dia itu berpindah berdasarkan titik acuan, kan tadi titik acuannya itu adalah rumah Budi ya. Nah, maka Budi ini dikatakan bergerak. Contoh lain. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Budi ini awalnya ingin ke perpustakaan, tapi karena perpustakaannya ini tutup, sehingga dia kembali lagi pulang ke rumahnya. Karena kan tadi titik acuannya adalah rumahnya, otomatis dia sekarang berada di titik acuan lagi. Nah, kalau misalkan seperti itu, Budi posisi akhirnya berada di titik acuan, itu bisa dikatakan bahwa Budi ini tidak dikatakan bergerak. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jika kalian masih belum paham ya, Bapak akan ulangi sekali lagi perbedaan antara contoh pertama dan contoh kedua. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini sudah jelas jika Budi awalnya itu berada di titik acuan ya, berada di posisi awal. Kemudian dia mengalami perubahan posisi yang sekarang itu sudah berada di posisi akhir yaitu di rumah teman Budi. Nah, sehingga bisa disebutkan atau bisa dikatakan bahwa Budi ini adalah bergerak. Beda dengan contoh 2, karena Budi ini kembali lagi ke titik acuan, maka Budi tidak dikatakan sedang bergerak. Seperti itu. Nah, ketika dalam bergerak, itu pasti ada yang disebut dengan jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda. Ya, contohnya, misalkan kalian pergi dari rumah berangkat ke sekolah. Dari rumah kalian itu berjalan kaki, jaraknya 100 meter misalkan. Nah, jarak dari rumah ke sekolah itu adalah panjang lintasan yang kalian tempuh yang disebut dengan jarak tadi. Kemudian kalau perpindahan ini merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Jadi perubahannya kalau yang perpindahan ini yang disebutkannya ya. Kalau jarak itu termasuk ke dalam besaran skalar atau mempunyai nilai tetapi dia tidak punya arah. Kalau perpindahan ini termasuk besaran vektor, mempunyai nilai dan mempunyai arah. Coba perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ya. Coba misalkan Bapak ya. Bapak akan pergi ke sekolah dari titik A kemudian ke titik B. Misalkan titik B ini adalah pemberhentian Bapak mengisi bensin. Terus nanti akan dilanjutkan ke sekolah, di mana titik A ke B ini jaraknya
300 meter, kemudian dari titik B ke C itu adalah 200 meter. Nah, setelah sampai sekolah, karena jam pembelajaran sudah beres, itu Bapak kembali lagi ke titik B untuk mengisi bensin lagi. Nah, kira-kira jaraknya berapa yang sudah Bapak lalui selama perjalanan Bapak dari rumah ke sekolah? Nah, itu bisa kalian hitung ya. Tinggal dihitung saja jarak Bapak yang sudah dilaluinya dari titik A ke B, ke C, dan juga ke B lagi. Nah, jadi jarak tempuhnya itu adalah 700 meter. Kemudian kalau misalkan perpindahannya, nah kalau perpindahannya berarti yang kalian hitung itu hanya bagian titik A dan B saja. Kenapa? Karena yang namanya perpindahan itu punya arah. Ya, semakin jauh dari titik acuan, maka perpindahannya juga akan semakin besar. Kenapa Bapak nggak hitung sampai ke titik C jaraknya? Kenapa nggak 500? Ya karena kan titik akhir dari perjalanan Bapak itu sampai ke titik B saja. Jadi hanya 300 meter. Dalam keseharian kita tidak membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Namun dalam fisika, kelajuan dan percepatan itu dibedakan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah jika kelajuan itu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Jadi, kelajuan adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor, yaitu selain memiliki nilai juga dia memiliki arah. Sedangkan kelajuan itu hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Nah, untuk mengetahui itu, coba perhatikan di tayangan ini ya. Contoh alat yang menunjukkan kelajuan adalah speedometer ya pada kendaraan. Mungkin kalian di sini pernah lihat di kendaraan bermotor kalian speedometer ya, dimana ketika kalian menarik gas pada sepeda motor itu bertambah ya kecepatannya. Nah, rumus dalam kelajuan itu sama dengan jarak, satuannya meter, dibagi selang waktu, satuannya detik. Kalau dirumuskan itu sama dengan V sama dengan S per T. Kalau kecepatan, ini contoh yang menunjukkan kecepatan adalah GPS, Global Positioning System pada mobil. Nah, rumus kecepatan ini sama dengan perpindahan dibagi selang waktu, atau V sama dengan delta S per T. Ingat, ini bukan segitiga ya, kalian jangan bilang segitiga S, tapi delta S. Nah, untuk cara penghitungan dari kelajuan dan kecepatan itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa kalian mengisi absensi yang sudah disertakan dalam pembelajaran Google Classroom dan juga dikerjakan tugas yang ada di sana. Terima kasih, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.